Drone Ukraina berencana datang ke parade kemenangan di Moskow pada 9 Mei, supaya setidaknya ada beberapa peralatan militer yang dipamerkan di sana. Pernyataan seperti itu disampaikan hari ini oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurutnya, kemunculan drone Ukraina di atas lapangan merah pada 9 Mei akan menunjukkan kepada semua orang bahwa orang Rusia sudah tidak sekuat dulu lagi. Selain itu, Zelensky menyatakan bahwa musim panas ini Vladimir Putin akan memutuskan apakah akan melanjutkan perang melawan Ukraina atau beralih ke jalur diplomatik. Karena itu, dia harus didorong untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan sekarang di Moskow, langkah-langkah keamanan secara drastis diperketat menjelang perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei karena ancaman serangan dari Ukraina. Di pintu masuk Moskow sudah dipasang pos pemeriksaan dan pos lapis baja dikerahkan ke Kremlin. И внедорожники с пулеметами. Selain itu, sistem pertahanan udara dikerahkan ke Moskow, penembak jitu ditempatkan di berbagai tempat, dan sebagainya. Nah, di Duma Negara Federasi Rusia, mereka begitu ketakutan sampai-sampai kembali mengigau, seperti yang mereka sebut, tentang serangan balasan ke Ukraina jika Kiev memutuskan menyerang parade kemenangan di Moskow dengan drone. Jadi, mari kita bahas semua ini sekarang. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Sekarang, mari kita mulai. Jadi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari ini benar-benar membuat seluruh Kremlin ketakutan. Pertama-tama, hari ini dia berada di Armenia, di mana dulu orang Rusia punya pengaruh, dan mereka tidak akan membiarkan orang Eropa dan Zelensky berada di sana di tengah-tengah perang. Lebih dari itu, Zelensky berada di sana untuk menghadiri KTT Komunitas Politik Eropa, di mana para pemimpin dari 50 negara berkumpul, ditambah Uni Eropa, ditambah kepala NATO, ditambah tamu dari Kanada, dari Turki, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan karena hal itu, propaganda Rusia sudah tidak tahu lagi bagaimana membenarkan ketidakberdayaan diktator botak Vladimir Putin di hadapan fakta seperti ini. Dulu, Yerevan akan dianggap sebagai wilayah pengaruh Rusia, tapi sekarang tidak ada seorang pun yang peduli dengan pendapat orang Rusia yang liar itu. Kedua, drone Ukraina bisa datang ke parade kemenangan di Moskow pada 9 Mei, kata Zelensky hari ini saat berada di Yerevan. Berikut kutipannya. Rusia mengumumkan akan mengadakan parade pada 9 Mei, tetapi dalam parade itu tidak akan ada peralatan militer. Ini akan menjadi yang pertama kali jika benar-benar terjadi dalam banyak sekali tahun. Dan drone Ukraina juga bisa terbang di parade itu. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah tidak sekuat dulu lagi. Menurut Zelensky, pada musim panas mendatang, Presiden Rusia Vladimir Putin akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Memperluas perang melawan Ukraina atau beralih ke jalur diplomatik. Terkait hal ini, Zelensky menyerukan untuk mendorong diktator botak itu ke arah diplomasi, termasuk dengan bantuan sanksi. Dan di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sebelumnya telah mengumumkan bahwa pada parade kemenangan di Moskow tanggal 9 Mei, untuk pertama kalinya sejak tahun 2007 tidak akan ada barisan kendaraan militer yang ditampilkan. Juru bicara Presiden Federasi Rusia, Dmytro Peskov, menjelaskan bahwa acara tersebut akan berlangsung dalam format yang diperkecil karena situasi operasional dan ancaman teroris dari pihak Kiev. Selain itu, Vladimir Putin dalam percakapannya dengan Presiden Amerika Donald Trump mengeluh, merengek, memohon, dan berkata, "Tolong Trump, tekan Zelensky itu, saya takut keluar ke lapangan merah tanggal 9 Mei. Mereka mengancam, mereka menyerang wilayah kami dengan drone." Kemudian dia meminta Trump agar entah bagaimana memastikan adanya gencatan senjata dengan Ukraina pada 9 Mei. Sebagai tanggapan, Zelensky menyatakan bahwa Kiev menginginkan penghentian tembak-menembak jangka panjang, bukan hanya beberapa jam saja, hanya untuk mengadakan parade militer di Moskow dan agar Putin tidak terlalu takut keluar rumah. Berikut kutipan dari Zelensky. Usulan kami adalah penghentian tembak-menembak dalam jangka panjang, menjamin keamanan yang andal bagi masyarakat, dan perdamaian jangka panjang. Demi tujuan itu, dalam format apapun yang layak dan efektif. Dan di Kremlin setelah itu pihak Kremlin menyatakan bahwa Vladimir Putin secara sepihak akan mengumumkan jam-jam tertentu kapan dimulainya dan berakhirnya gencatan senjata jam-jam tersebut. Artinya, ini sekali lagi menegaskan bahwa di Kremlin, mereka sudah begitu ketakutan seperti anak kecil yang mengompol, sehingga mereka benar-benar takut Moskow akan diserang pada waktu itu. Pada saat yang sama, pihak berwenang bersiap untuk membatasi seluruh jaringan seluler. Bersama В Москве с 5 по 9 мая
Dan yang paling lucu adalah bahwa dulu Rusia yang begitu kuat yang berencana merebut Kiev dalam 3 hari, sekarang bahkan tidak bisa melindungi Moskwa dari drone Ukraina. Pada tanggal 3 dan 4 Mei tercatat ada 11 drone di atas ibu kota Federasi Rusia. Dan salah satu dari drone itu menghantam sebuah gedung apartemen di Jalan Mosfilmovskaya yang berjarak 6 km. Dan itu terjadi meskipun langkah-langkah keamanan di Moskwa telah diperketat secara drastis menjelang perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei. Di pintu masuk kota sudah dipasang pos pemeriksaan. Kendaraan lapis baja dan mobil off-road dengan senapan mesin dikerahkan ke Kremlin. Aparat keamanan juga telah menutup akses ke Lapangan Merah, tempat parade akan berlangsung dan pidato Vladimir Putin diharapkan akan disampaikan. Ngomong-ngomong, di sana warga Rusia sudah diberitahu bahwa akan ada pidato bersejarah di depan lapangan yang kosong. Hanya akan ada segelintir penjajah yang berbaris dan itu saja. Jadi, di dinding dan gedung-gedung Kremlin, termasuk Menara Spasskaya, telah ditempatkan para prajurit dengan senapan mesin dan senapan sniper. Dan jangan lupa, sekarang ke Moskow, khususnya ke Moskow, seluruh sistem dari seluruh Rusia sedang dibawa ke sana. Противовоздушной обороны. Saya ingin mencatat apa yang diketahui tentang parade. Parade akan dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat. Sekitar 20 menit, pasukan jalan kaki dari penjajah Rusia yang memalukan akan berbaris di alun-alun. Dan sebagai pengganti barisan kendaraan, penonton akan diperlihatkan video, siaran langsung aktivitas personel militer di zona operasi militer khusus. Ya, video-video. Itu adalah tema favorit Vladimir Putin. Bagian udara dari parade sepertinya akan tetap ada. Terbangnya pesawat Angkatan Dirgantara Rusia diperkirakan terjadi pada pukul 11.00, 11.30. Akan lucu jika pada saat itu justru drone-drone terbang ke Moskow dan Kremlin terpaksa membatalkan bagian udara dari parade ini. Tapi Vladimir Putin sekarang tidak hanya mencoba berlindung dengan membujuk Donald Trump, tolong, buatlah agar ada gencatan senjata dengan Ukraina selama parade berlangsung. Putin juga mencoba berlindung di balik para pemimpin negara lain. Ya, dia mencoba. Diketahui bahwa konon Presiden Kazakhstan Kasim-Jomart Tokar dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico akan datang ke Moskow untuk parade tersebut. Namun yang terakhir yaitu Fico sudah menyatakan bahwa dia tidak akan hadir di parade militer di Lapangan Merah. Katanya, dengar, kalian mempermalukan diri sendiri di sana. Tentu saja, saya akan terbang ke Moskow, tapi saya tidak akan mempermalukan diri di Lapangan Merah bersama diktator botak itu. Pada saat yang sama, partisipasi juga telah dikonfirmasi oleh diktator Belarus Alexander Lukashenko. Ya, mana mungkin tanpa si tukang bikin malu itu. Tapi pernyataan Zelensky jelas benar-benar membuat Kremlin ketakutan. Tapi sepertinya mereka di sana masih belum paham bahwa mereka sudah tidak ditakuti lagi. Anggota Komite Pertahanan Duma Negara Rusia, Andrei Kolesnik, dengan garang, tahu kan, sambil menghentakkan kakinya, menyatakan bahwa militer Rusia akan melakukan serangan balasan ke Ukraina jika Kiev berani menyerang dengan drone pada parade kemenangan di Moskow tanggal 9 Mei. Saya akan mengutip pernyataan dari Andrei Kolesnik ini. Dan sebelum saya mengutipnya, saya ingin mengatakan, ingat baik-baik. Ini adalah anggota Komite Pertahanan Duma Negara Federasi Rusia. Seharusnya dia adalah orang yang serius, dan inilah pernyataannya, kutipan. Balasan itu tak terelakkan. Itu akan sangat serius dan berlipat ganda. Zelensky sudah menjadi makin lancang dan kurang ajar, dan sekarang bahkan mengendalikan Uni Eropa. Oleh karena itu, pihak berwenang Rusia harus benar-benar memikirkan langkah selanjutnya terhadap makhluk ini. Saya rasa kali ini, serangan pencegahan ke lokasi-lokasi yang mungkin menjadi asal datangnya drone tidak ada salahnya. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana kamu, orang Rusia yang barbar, bisa tahu dari mana drone-drone itu akan datang? Tapi intinya adalah, tentu saja Kremlin tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Zelensky. Hari ini, Zelensky bersama orang-orang Eropa mengadakan KTT Komunitas Politik Eropa di Armenia. Secara formal, Armenia masih merupakan anggota CSTO, dan hingga kini masih ada pangkalan militer Rusia di wilayah negara itu. Tapi orang-orang Rusia di sana diam saja seperti tikus, karena mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.